Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama tambang emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini, baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia.
Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang, berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat puncak Kartens yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah!